Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadika salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib dan juga salat isya, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di rumahnya yang mulia ini, dan kita isi detik-detik keberadaan kita di rumah Allah ini dengan ibadah kepadanya. Dan saat ini majlis ilmu kita setiap Ahad malam adalah tabligh akbar. Dan tabligh akbar yang akan saya sampaikan dan juga sudah saya mulai beberapa bulan yang lalu, yaitu mengenai sebab-sebab perbedaan pendapat ulama di dalam berbagai masalah-masalah, baik itu masalah-masalah akidah dan masalah-masalah amaliyah atau furu'iyah, fiqhiyah. Karena semua kita mengetahui, menghadapi dan mendapatkan perbedaan-perbedaan itu. Supaya kita tidak salah menyikapi perbedaan-perbedaan itu, maka perlu kita belajar mengenal kenapa mereka bisa berbeda. Apa sebab-sebab membuat mereka bisa berbeda pendapat? Sebab kalau kita tidak mengetahui hal ini nanti akan mengakibatkan sikap yang berlebihan dalam menyikapi perbedaan-perbedaan ini, yang fatalnya nanti kalau salah menyikapinya bisa merusak hubungan ukhuwah, persaudaraan antara sesama kita. Mengklaim bahwa kita yang paling benar dan mutlak kebenaran di tangan kita dalam masalah-masalah ijtihad dan masalah-masalah yang berbeda pendapat ulama di situ, ini bisa mengakibatkan fanatik buta. Dan fanatik buta ini sepakat ulama untuk mencelanya. Tak ada ulama yang membenarkan fanatik buta ini ta'assub. Yang mana ta'assub ini ta'assub kepada salah satu pendapat di antara pendapat-pendapat yang ada di antara para ulama-ulama kita. Mengikuti salah satu pendapat ulama tidak ada masalah. Dan apakah wajib kita mengikuti satu pendapat ulama? Tidak juga wajib. Tidak ada memfatwakan wajib harus ikut ini. Tidak. Tetapi Bapak Ibu sekalian, silakan
Bolehkah mengikuti salah satu mazhab? Boleh, tak ada masalah. Jadi apa masalah di situ? Yang tak boleh itu ta'assub, fanatik. Apa arti fanatik? Bahwa di dalam masalah-masalah ijtihad ini yang kita ikuti saja yang benar, sedangkan yang diikuti oleh orang lain pasti salah. Apalagi Bapak Ibu sekalian, ta'assub terhadap salah satu pendapat ijtihad ini membuat kita mengelompok, membuat satu kelompok sekalipun tidak ada namanya, tapi sudah dikenal kelompok itu. Kalau itu imamnya, pengikutnya mengelompok, dia di situ aja. Nah, setelah dia mengelompok, selain kelompok dia salah. Nanti kadang-kadang kelompok dia itu sendiri ada pula yang berbeda, dikeluarkan lagi, mengelompok lagi. Nanti kelompok itu muncullah. Ada kelompok dia mungkin besar, nanti yang kelompok ini pecah menjadi sekte-sekte dia. Ini yang membuat bahaya sekali untuk kehidupan umat. Padahal masalah-masalah seperti ini sudah terjadi semenjak zaman Rasulullah, zaman sahabat. Tidak ada satu zaman pun sunyi daripada masalah seperti ini, namun tidak pernah mengakibatkan di sisi ulama dan orang-orang yang mengetahui terjadi pengelompokan ini, dan juga sampai merusak ukhuwah. Maka ulama sepakat itu. Bapak Ibu sekalian, apa sebabnya terjadi fanatik? Karena tidak tahu, kemudian tidak mau dikasih tahu, setelah itu tidak mau belajar. Penting apa yang disampaikan oleh siapa guru kelompoknya itu aja yang benar, tak mau belajar. Nah, ini kan berbahaya, menyempitkan sesuatu yang lapang di dalam agama, kemudian membuat Bapak Ibu sekalian, yang mana di dalam agama ini kita diberi pilihan, sehingga apa? Pilihan-pilihan itu kita tiadakan, kita nafikan, dan itu berbahaya. Akhirnya apa? Terjadilah kesempitan di dalam mengamalkan agama ini. Bapak Ibu sekalian, maka kalau ulama berbeda, ingat, kalau ulama berbeda bukan sebarang berbeda. Apalagi ulama-ulama yang mana Bapak Ibu sekalian sepakat, ulama yang mengatakan Bapak Ibu sekalian, atau yang mengakui bahwa mereka adalah ulama, artinya masyhur keulamaannya, keilmuannya, keluasannya, dan itu diuji oleh para ulama dan dipelajari oleh ulama. Bagaimana dia? Di antaranya apa? Ya, dari mana dia belajarnya, kepada siapa dia berguru, kemudian bagaimana kiprahnya dalam ilmu, bagaimana dia melakukan ta'lim terhadap ilmu, bagaimana dia menulis, mengarang, kemudian juga siapa saja yang berguru kepada dia, kemudian ulama-ulama yang memuji keilmuan dan keluasan kedalaman ilmunya. Yang memujinya itu adalah ulama-ulama dan teruji oleh para ulama. Maka ulama-ulama seperti ini berbeda Bapak Ibu. Ya, seperti Bapak Ibu ya, masalah tadi malam yang ditanyakan, masalah akidah Asy'ariyah, akidah Maturidiyah, kemudian akidah ahli hadis. Bapak Ibu sekalian, ketiga-tiga manhaj akidah itu yang berperan di sana ulama-ulama besar. Kalau kita Bapak Ibu bicara tentang itu, malu kita, apalagi kapasitas sendiri. Karena ada orang kadang-kadang terlalu lancang, terlalu berani menyalahkan, karena dia memegang ini disalahkan dan sembarangan menuding-nuding ulama-ulama yang berseberangan dengan yang diikutinya. Padahal kapasitasnya tidak mendekat-dekat dengan ulama yang dikritiknya. Apalagi barangkali Bapak Ibu, dalam kategori kapasitas dia adalah seorang awam dalam ilmu, awam sekali.
Berani-berani kadang-kadang menyalah-nyalahkan ulama. Sikap ulama, Bapak Ibu ya, para ulama sendiri antara sesama mereka ada santun. Itu adalah antara sesama mereka. Para kaliber mereka, kapasitas mereka lebih kurang sama, setara, atau ada salah satu yang lebih dari, tapi dia ulama, tapi santun Bapak Ibu sekalian. Tidak ada sesat menyesatkan, menuding-nuding, bertentangan dengan Quran, bertentangan, kamu tidak sunnah, kamu keluar daripada manhaj yang benar. Maka itulah sebabnya banyak komentar ulama. Orang yang sembarang-sembarang menuding-nuding para ulama, itu adalah menunjukkan kebodohannya. Itu adalah komentar para ulama. Yang sembarang-sembarang menuding-nuding ulama, menyesat-nyesatkan ulama, menyalah-nyalahkan ulama. Padahal Bapak Ibu kapasitasnya baru kemarin barangkali belajar, baru dia tahu zahirnya saja yang dia baca. Setelah itu berani-berani. Apalagi barangkali Bapak Ibu tergiur, tertipu dengan gelar-gelar akademik yang diberikan oleh orang zaman sekarang. Dulu kan tidak ada Bapak Ibu, magister, LC, doktor, kan tidak ada. Mana ada? Ya, Doktor Imam Nawawi, mana ada pula ada Doktor Profesor Imam Nawawi. Kan sekarang aja ini. Nah, kemudian kadang-kadang Bapak Ibu gelar-gelar itu membuat orang lupa, tertipu, seolah-olah dia setelah doktor, seolah-olah dia tahu semuanya. Karena malu pula dia kalau ditanya orang mengatakan tidak tahu. Malu pula dia mungkin mengatakan bahwa saya kurang membaca. Semuanya dijawab. Kemudian apa? Seolah-olah yang dia baca itulah yang benar. Padahal dia sendiri di dalam mengeluarkan apapun yang keluar dari dia, membaca satu buku, membaca satu istijah, setelah itu menganggap itu benar. Dia tuding-tuding yang lain, disalah-salahkan yang lain. Yang lain itu bukan, kalau bapak-bapak disalahkan tidak apa-apa. Umumnya disalahkan yang ulama-ulama Asy'ariyah dalam manhaj akidahnya. Kita sudah baca semua. Hafiz Ibnu Hajar Asqalani ketika dia memilih akidah Asy'ariyah, apakah luput bagi dia masalah akidah, masalah yang terpenting? Ulama sekaliber itu, ya barangkali dia tidak tunjukkan kenapa dia memilih akidah Asy'ariyah. Apakah kita menuding dia tidak tahu benar? Tersalah dia di sini? Ya Allah, cepat-cepat sekali kita. Mungkin kita saja tersalah di bidang-bidang fikih saja. Kadang-kadang tidak mau kita menerima. Bagaimana orang yang tersalah di bidang akidah? Dan siapa? Hafiz Ibnu Hajar Asqalani, Al-Imam An-Nawawi, Ibnu Salah, Imam Suyuti, dan lain-lain. Hafiz Ibnu Katsir. Masya Allah. Ada sekarang Bapak Ibu, tadi mana belajarnya? Siapa gurunya? Menyesatkan itu, ulama-ulama besar disesatkannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini Bapak Ibu sekalian meresahkan kehidupan. Orang-orang awam yang disalah-salahkannya ya masuk akal. Tapi kalau ulama-ulama besar, kenapa mereka tidak mencontoh bagaimana ulama-ulama berbeda? Imam Abu Yusuf berbeda dengan gurunya Imam Abu Hanifah. Itu guru yang sangat berjasa, yang mana ilmu fikih, usul fikih, matangnya keilmuan Ibu Abu Yusuf itu berguru dengan Imam Abu Hanifah. Awalnya dia tidak tahu apa-apa, berguru dengan Imam Abu Hanifah, langsung menjadi ulama. Kemudian sampai ke tingkat yang tertinggi di antara ulama itu, yaitu sampai ke tingkat mujtahid. Ketika dia sampai ke tingkat mujtahid, beristihad dia dengan sendirinya. Ketika dia beristihad dengan sendirinya, maka lahirlah dari istihadnya kesimpulan-kesimpulan yang berbeda dengan apa yang telah diajarkan selama ini oleh gurunya Imam Abu Hanifah. Bayangkan itu. Padahal dia itu sampai matang ilmunya di tangan Imam Abu Hanifah, berguru sama Imam Abu Hanifah. Setelah Bapak Ibu sekalian dia sampai ke tingkat cerdas itu apa? Setelah itu apa? Dia menganalisa sendiri.
Beristihad sehingga apa? Kesimpulan-kesimpulan yang dia simpulkan dari hasil nazar istihad dia berbeda dengan kesimpulan Imam Abu Hanifah. Maka banyak murid-muridnya juga bertanya kepada Abu Yusuf, kenapa kamu berbeda dengan gurumu? Kenapa kamu berbeda dengan gurumu? Jadi Bapak Ibu sekalian, dia berbeda dengan gurunya di fatwa. Dan perbedaan-perbedaan itu banyak diungkapkannya setelah wafat gurunya, tidak sedang gurunya masih hidup. Kenapa? Karena menjaga perasaan guru, menjaga hatinya. Maka pendapat dia itu baru dimunculkannya setelah wafat gurunya. Coba bayangkan. Dan ini juga terjadi pada kasus Abdullah bin Abbas dengan Zaid bin Sabit dalam beberapa masalah. Ibnu Abbas berbeda pendapat, dan Ibnu Abbas berpendapat hanya sendiri dengan pendapat itu, berbeda dari ulama-ulama sahabat yang lain. Di antaranya adalah Zaid bin Sabit, dan salah satu perbedaannya adalah dalam masalah warisan, seperti dalam masalah aun. Kemudian dalam masalah ikhwah, umpamanya kalau ibu salah satu ahli waris, kalau yang meninggal itu punya anak, maka ibu dapat 1/6. Kalau tak punya anak, maka dapat 1/3 ibu. Cuman ada lagi yang menghijab ibu ini hijab nukson, dari 1/3 menjadi 1/6. Pertama anak, yang kedua ikhwah. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus. Kalau yang meninggal itu punya saudara, maka apa? Maka ibu dapat hanya 1/6. Nah, sekarang ikhwah itu berapa orang? 2 atau 3? Maka salah satu sahabat seperti Ibnu Abbas memilih bahwa yang dimaksud dengan ikhwah banyak itu 3. Jumhur ulama mengatakan asal ada saja 2, maka ibu dapat jatuh 1/6. Ibnu Abbas mengatakan tidak, baru mengurangi nisab atau bagian ibu apabila saudara berjumlah 3. Karena jamak itu adalah lebih dari 2. Karena kalau 2 itu dalam bahasa Arab musanna namanya, tasniyah. Kalau 1 mufrad kan di sini fa in kana lahu ikhwah. Ikhwah itu jamak. Jamak dalam bahasa Arab berapa? 2 atau 3? Itu yang diantara ulama jumhur mengatakan 2. Ulama mengatakan tidak, 3, harus 3. Berbeda. Masalah aun lagi. Tapi Bapak Ibu sekalian, Ibnu Abbas berbeda pendapatnya dengan Zaid bin Sabit. Tetapi ketika Zaid bin Sabit masih hidup, dia tidak umumkan pendapatnya itu. Setelah Zaid bin Sabit meninggal, baru dia, ketika ditanya orang, kenapa dulu ketika Zaid bin Sabit hidup kau tidak kampak-kampakan? Segan saya, malu saya. Uhibtu. Itu Zaid bin Sabit dan Ibnu Abbas. Segan saya. Artinya Ibnu Abbas bagaimanapun dia menghargai Zaid bin Sabit. Dia menganggap siapa saya di hadapan Zaid bin Sabit. Dan dia tahu bahwa masalah ini masalah istihad. Artinya di sini bisa berbeda pendapat. Begitulah para sahabat saling menghormati. Kalau masalah itu istihad, jangankan dia menuding-nuding lagi. Sampai berbeda pun dia sembunyikan dulu sampai wafat gurunya itu. Kenapa? Karena rasa hormat dia, memuliakan Zaid bin Sabit. Begitu juga Bapak Ibu seperti kasus Abu Yusuf tadi dengan Imam Abu Hanifah.
Maka dia banyak pendapat berbeda dengan gurunya. Kapan dia sampaikan ijtihadnya itu? Setelah wafatnya gurunya. Karena Bapak Ibu sekalian, barangkali kalau ketika hidup gurunya itu tersinggung, pasti ada perasaan. Tapi bagi ulama sendiri tidak ada masalah. Namanya Imam Syafi'i punya murid Al-Muzani, kemudian berbeda dalam ijtihadnya, maka tidak ada masalah oleh gurunya. Tapi kadang-kadang masalah. Seperti Bapak Ibu sekalian, Imam Ghazali, dia berguru kepada seorang guru yang sangat dihormatinya. Belasan tahun dia belajar sama guru dan bahkan ilmunya itu matang di tangan gurunya itu. Dari kecil dia belajar lagi, dari muda. Siapa nama gurunya itu? Imamul Haramain Al-Juwaini. Dan dia berguru di Imam Haramain ini di Naisabur, daerah Iran sekarang. Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Imam Ghazali ini kan cerdas. Jadi semasa dia masih belajar dengan Imam Haramain Al-Juwaini, dia sudah mulai mengarang buku. Dia karanglah buku di dalam usul fikih namanya Al-Mankhul. Padahal gurunya sudah mengarang buku. Beberapa buku yang dikarang oleh Imam Haramain Al-Juwaini, di antaranya Al-Burhan fi Usul al-Fiqh, At-Talkhis fi Usul al-Fiqh. Ada buku yang sangat terkenal yang paling muktamad dalam matan usul fikih dalam mazhab Syafi'i, namanya Matan Al-Waraqat. Dan itu juga Imam Haramain Al-Juwaini yang menulis, yang mana diperebutkan oleh ulama, banyak disyarah oleh para ulama Matan Waraqat itu. Jadi Imam Ghazali waktu dia masih belajar dengan Imam Haramain Al-Juwaini, dia sudah menulis buku. Ditulisnya buku usul fikih Al-Mankhul. Apa yang terjadi? Setelah Imam Ghazali menulis bukunya Al-Mankhul, padahal masih murid nih, barangkali kalau kita ini masih SMP atau SMA baru dalam tingkatan belajarnya, tapi dia sudah mengarang buku. Ketika buku Al-Mankhul itu dikarang, Masya Allah, langsung namanya mencuat Imam Ghazali. Dan semua banyak ulama yang geleng kepala melihat kehebatan tulisannya itu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, saking tersohornya bukunya, sehingga seolah-olah lupa orang buku gurunya. Sehingga apa? Apa kata gurunya? Diriwayatkan dari Imam Haramain, dia bilang sama muridnya Imam Ghazali, ya Ghazali, kamu kuburkan saya padahal saya masih hidup. Kuburkan saya tapi saya masih hidup. Ya, artinya kehebatan dia menghilangkan. Tapi wallahu a'lam ya, apakah itu benar Imam Haramain mengatakan begitu? Tapi biasanya para ulama itu tidak ada masalah bagi dia. Tapi kan bisa saja karena dia terus terang. Ya barangkali dia melihat Imam Ghazali belum ke tahap itu. Nanti takut dia kalau cepat-cepat dia belum matang ilmunya, cepat nanti kesohor, sehingga apa? Lupa diri. Seolah-olah menganggap dia lebih hebat dari gurunya. Sehingga apa? Pergi tidak belajar lagi dia. Sayang, maka diingatkan dia oleh gurunya. Artinya kamu belum sampai matang. Jangan cepat-cepat. Karena ada orang sekarang Bapak Ibu, belum dia sampai ketika itu, meloncat dari tangga, tidak ikut tangga. Meloncat dari tangga. Apa terjadi? Jatuh langsung. Sudah jatuh ditimpa tangga. Akhirnya apa? Dibelenggu oleh kebodohannya. Jadi di sini maka banyak hebat-hebat tapi berguru, tapi kadang-kadang istihad mereka nampakkan setelah meninggal guru, itu hormatnya kepada guru. Jadi Imam Abu Hanifah dengan Abu Yusuf
Dia punya kasus gitu. Jadi ditanya orang, coba subhanallah, tidak ada pernah bertengkar mereka kalau masalah-masalah ijtihad. Tidak ada tuding menuding kamu sesat, kamu menyalahi sunnah, kamu menyalahi. Tidak ada begitu. Tidak begitu yang diajarkan. Karena masalah itu masalah ijtihad. Apa itu masalah ijtihad? Ulama. Ulama. Itu jangan lupa, itu ulama. Berbeda mereka di dalam menyimpulkan pendapat dalam masalah itu, bukan kita. Kalau berkaitan kunut subuh di sini, jangan disalahkan kunut subuh. Itu ada ulama diikutinya. Kan itu. Kalau kita menyerang orang itu, serang ulamanya. Karena dia ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu yang berpendapat itu. Nanti disalahkan Imam Syafi'i. Kau baca dulu dalil, semua dalil Imam Syafi'i. Tahu kamu bagaimana ilmu Imam Syafi'i itu? Sampai ilmu kamu ke situ, sampai kamu menuding-nuding hadis dhaif. Insyaallah. Seolah-olah dia yang ahli dari seluruh. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, Imam Abu Yusuf ketika ditanya, kenapa kamu berbeda dengan guru kamu? Kamu belajar dari dia, kok banyak yang berbeda masalah yang kamu simpulkan dari guru kamu. Maka apa kata Imam Abu Yusuf? Apakah dia bilang, ya saya dong, kalau memang itu benar dan itu adalah sunnah, harus diikuti. Kalau seandainya salah, ya harus dilawan sekalipun guru. Begitu kata Ibu Yusuf. Coba santunnya ulama. Tidak begitu jawabannya. Kalau salah siapapun, walaupun guru. Kalau orang sekarang kan gitu. Siapa aja kalau dia salah, pertama ditudingnya orang salah, dia paling benar. Kalau dia kapasitas, tidak apa-apa pula. Ulama dia. Ini enggak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini Abu Yusuf. Siapa Abu Yusuf? Ketika ditanya, kenapa kamu berbeda dengan gurumu? Maka dia tidak bilang, guru saya salah, saya benar. Kalau dia salah, tidak boleh diikuti sekalipun guru. Tidak ada komentarnya begitu. Dia bilang apa? Coba jawaban yang sangat santun. Inilah ulama itu, ilmu itu membawa tawadhu. Kalau ilmu membawa orang sombong, itu menunjukkan bahwa dia tidak berilmu. Tidak berilmu. Itu sebenarnya menutupi kebodohannya. Bapak Ibu sekalian, apa kata Abu Yusuf? Saya berbeda, bukan karena guru saya salah, bukan karena saya yang terlalu benar, yang paling benar, tidak. Saya di dalam masalah ini saya sudah beristihad, saya sudah mengkaji, saya sudah menganalisa. Karena dia juga orang yang punya kapasitas, punya alat menguasai Quran, sunnah, nasikh, mansukh, kemudian asbabun nuzul, asbabul wurud, menguasai bahasa Arab, kemudian qawaid, menguasai usul fiqh dan ilmu-ilmu usiat. Maka dia menggunakan itu untuk, karena dia punya alat. Lalu setelah dia menganalisa masalah-masalah yang sudah dipatuakan, akhirnya apa setelah dianalisa? Maka dia berkesimpulan pendapatnya. Barangkali gurunya mengatakan, Imam Abu Hanifah mengatakan boleh, tetapi kesimpulannya setelah dia beristihad lagi, maka apa? Kesimpulan tidak boleh. Nah, itulah sebabnya apa? Dan ini adalah suatu hal yang luar biasa di dalam agama kita, bahwa seorang guru mengajarkan kepada murid-muridnya. Kenapa kok berani-berani Imam Abu Yusuf bertentangan pendapatnya dengan gurunya Imam Abu Hanifah? Karena tidak ada ulama yang mengajarkan kepada murid-muridnya fanatik. Tidak ada guru mengatakan inilah yang benar, selain ini adalah masuk neraka. Tidak ada begitu. Ini ada sekarang orang apa sebut dari gurunya benar saja. Ini dari mana dia dapat ini? Cara belajar begini. Imam Abu Yusuf, Imam Al-Muzani,
Coba baca Mukhtasar Muzani. Mukhtasar Muzani itu adalah kesimpulan ilmu Imam Syafi'i. Tetapi Imam Al-Muzani di dalam masalah-masalah yang dia beristihad di situ, dilihat dari hasil istihadnya berbeda, disimpulkannya berbeda, tetapi dia bilang itu pendapat saya di dalam Mukhtasar Muzani. Ya Allah, kenapa bisa Muzani itu berani-beraninya bertentangan dengan Imam Syafi'i, padahal Imam Syafi'i itu adalah gurunya, inti gurunya, yang mana dari Imam Syafi'i dia menimba ilmu. Kenapa? Karena Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan kamu harus ikut saya, ijtihad saya ini adalah paling benar, selain ini salah. Begitu dia. Dan kalian tidak boleh ngikut guru selain saya. Kalau seandainya apa ikut ke saya, maka keluar dari kelompok. Ada begitu. Tapi kenapa sekarang terjadi begini? Apakah begitu hadis-hadis Rasulullah ada memang menyuruh seperti itu? Malah subhanallah. Bapak Ibu sekalian, semuanya berguru dan saling mereka berguru. Bahkan imam-imam mujtahid pun saling berguru antara mujtahid. Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berguru kepada Imam Ahmad, Imam Syafi'i berguru kepada Muhammad bin Hasan, yang mana Muhammad bin Hasan kerana Imam Syafi'i tak jumpa lagi dengan Imam Abu Hanifah. Maka belajar ke mana dia? Belajar kepada murid-murid inti besar. Itulah ulama. Imam Syafi'i berguru ke Imam Malik. Tapi kok berani-beraninya Imam Syafi'i banyak sekali dia berbeda. Bukan hanya berbeda dalam pendapat, berbeda dalam qawaid usuliyah, dalam kaedah manhajnya berbeda. Umpamanya apa? Padahal dia berguru sama Imam Malik itu, Imam Syafi'i. Imam Malik mengatakan salah satu dalil yang menjadi hujjah untuk menetapkan satu hukum dalam masalah-masalah fikih adalah amalu ahli Madinah, amalan penduduk Madinah. Apa menjadi amalan penduduk Madinah? Itulah. Maka Imam Malik salah satu uzurnya kenapa dia meninggalkan ada hadis-hadis yang sahih. Bahkan Imam Bukhari meriwayatkan hadis itu. Ya, arti itu berarti kan sahih. Tapi kenapa Imam Malik meninggalkan mengamalkan hadis itu? Pernah hadis sahih ditinggalkannya. Salah satu alasannya kenapa? Karena bertentangan dengan amal ahli Madinah. Dan hadis itu ahad, dan dia lebih mendahulukan amal ahli Madinah daripada hadis ahad. Bagaimana? Itu metode dia dalam beristihad. Sehingga terjadilah perbedaan-perbedaan pendapat. Salah satu penyebabnya karena mereka berbeda-beda dalam kaedah, dalam beberapa kaedah. Imam Syafi'i mengatakan tidak, amal ahli Madinah tidak bisa dijadikan dalil. Padahal itu gurunya. Tapi ada satu kata dari Imam Syafi'i mengatakan bahwa Imam Malik tidak sunnah. Imam Malik membuat-buat agama. La ilaha illallah. Ini yang perlu kita belajar. Jangan belajar satu-satu terus pecah dunia ini, sempit. Coba Abu Yusuf ketika ditanya kenapa kamu berbeda. Jadi saya ingin mengajarkan Bapak Ibu perbedaan-perbedaan antara ulama-ulama dengan gurunya ini. Ini menunjukkan bahwa di dalam Islam tidak ada fanatik. Dan tidak ada guru yang harus mengatakan kepada muridnya kamu harus belajar sama saya. Dan semua yang keluar dari saya inilah yang benar. Kalau kamu tidak ikut, keluar kamu. Tidak ada itu Bapak. Cuma ada zaman sekarang itu bid'ah, itu baru ada. Mengada-ngada namanya itu yang bid'ah. Menganggap guru aja yang benar. Mana? Dan tidak boleh berlawanan dengan guru. Apa contoh kita? Masya Allah. Tapi yang saya menariknya, pertama, tak pernah banyak Imam Al-Muzani
Sehingga ada disertasi doktor menulis judulnya apa? Pendapat-pendapat Imam Muzani yang berbeda dengan gurunya Imam Syafi'i. Artinya istihadat Al-Muzani yang berbeda. Tapi ada dinukil satu nukilan saja bahwa Imam Muzani berbeda dengan gurunya, tapi dengan berbeda itu dia merendahkan gurunya. Apalagi dengan kata-kata, kenapa kamu berbeda? Karena guru saya melawan sunnah, bertentangan dengan sunnah. Kalau sudah bertentangan dengan sunnah, tinggalkan. Ada begitu Imam Muzani. Yang mengatakan itu adalah, Masya Allah, kan ada hadis kata-kata Imam Syafi'i. Apa namanya kata-kata Imam Syafi'i? Apabila hadis itu sahih dan berlawan dengan pendapatku, buang pendapatku, amalkan hadis sahih itu. Untuk mengamalkan kata-kata, menjelaskan kata Imam Syafi'i ini, bagaimana menafsirkannya? Ini kalau ditafsirkan sembarang tafsir, ini berbahaya. Jadi dilihatnya, baca nanti hadis sahih, inilah mazhab Syafi'i, enak aja. Maka baca komentar Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Untuk mewujudkan ini, baru kita berani mengatakan bahwa pendapat Imam Syafi'i bertentangan dengan hadis sahih. Pertama, kaliber Anda harus sekaliber dengan Imam Syafi'i. Kalau Anda akan sampai ke tingkat Imam Syafi'i, Anda menguasai ilmunya semuanya, menguasai bukunya, menguasai ilmunya, baru Anda bisa berani mengatakan bahwa sekarang pendapat Syafi'i bertentangan dengan hadis sahih. Berarti kita buang pendapatnya, kita pegang hadis sahih. Imam Nawawi menjelaskan, mensyarah kata-kata ini sangat ketat sekali. Maka jangan sembarang menafsirkan kata-kata ulama, setelah itu kita lalu bertindak semau kita, padahal kita tidak kapasitas. Maka kata Imam Nawawi, wajib dia kalau ingin mengamalkan kata-kata Imam Syafi'i ini, untuk pendapat Imam Syafi'i, dia menguasai seluruh ilmu Imam. Kalau tidak kan berbahaya nanti. Dibilangnya hadis sahih, padahal Imam Syafi'i punya alasan kenapa ditolak. Barangkali hadis itu memang sahih, tapi tidak diamalkan Imam Syafi'i. Barangkali menurut dia hadis itu sudah dinasakh. Atau hadis itu sahih, tapi barangkali menurut Imam Syafi'i maknanya bukan itu. Atau hadis itu sahih, Imam Syafi'i mengetahui ada hadis lain yang lebih sahih. Karena terjadi kontradiktif antara dalil, maka dia tinggalkan itu. Kemudian apa? Maka jangan langsung baca hadis sahih bertentangan dengan Islam, langsung dibuang pendapat Imam Syafi'i. Inilah hadis sahih. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, ini sangat berbahaya sekali. Jadi baca, belajar. Jangan satu buku belajar itu jadi syekh aja langsung, seolah-olah kita ini alim semua. Tidak ada adab dengan ulama. Ini yang terjadi sekarang Bapak Ibu sekalian, pada khususnya dai-dai muda. Ya, saya sendiri ini kan juga begitu. Kalau saya ini orang awam sekali, tak berani saya menyalahkan ulama itu. Ngeri. Ulama itu gimana Bapak Ibu ilmunya? Allahu Akbar. Jadi Imam Abu Yusuf ketika ditanya kenapa kamu berbeda dengan gurumu, dia tak bilang guru saya bertentangan dengan sunnah. Tidak ada. Guru saya salah, kalau dia salah walaupun guru tidak boleh diikut. Tidak begitu. Saya beristihad karena saya punya kapasitas, karena dia punya ilmu dia itu membuat dia harus beristihad sendiri, menulis sendiri. Karena dia apa? Setelah itu, atau dia mentarjih, karena dia tahu dalil-dalil macam-macam daripada mazhab yang lain, menguasai. Akhirnya apa? Dia punya kesimpulan yang lain. Itu hasil tinjauan dia. Dan di dalam agama, kalau kita punya kapasitas, punya ilmu, maka kita dibebankan mengikuti apa yang menjadi kesimpulan kita. Kalau memang kita ahli, tidak boleh ikut yang lain. Maka dia berfatwa, maka dia berkesimpulan. Itu dibilang, itu kesimpulan saya.
Sedangkan apa yang disimpulkan oleh Imam Abu Hanifah, guru saya, bukan berarti salah, cuman saja saya tidak tahu apa yang menjadi dalil dia, tersembunyi bagi saya sampai dia berpendapat seperti itu. Masya Allah. Dia bilang apa? Dia salahkan gurunya? Dia sesatkan? Tidak. Saya tidak tahu sampai apa. Barangkali ilmu saya belum sampai. Barangkali ada makna, ada dalil yang tersembunyi bagi saya yang diketahui oleh guru saya. Maka dia lah pendapatnya seperti itu. Maka menurut saya ini hasil penelitian saya, dan itu adalah hasil guru saya. Dan bukan berarti hasil guru saya salah. Tetapi apa? Saya tidak mengetahui semua apa yang menjadi dalilnya. Begitu seharusnya. Apalagi sekarang kamu tidak murid, kemudian kamu juga hanya menuding-nuding. Seharusnya kalau pendapat ulama besar yang kita, apalagi kita tuding-tuding, menuding pertama tak boleh, merendahkan tak boleh, apalagi semuanya pelajari sampai kita nanti punya itminan. Oh ya Allah, kan itu. Ini rupanya kenapa Imam Syafi'i berpendapat begini. Ini alasannya rupanya. Setelah itu apa kita maklumi. Itu yang salah kan. Dan kita aja yang sunnah. Bapak Ibu sekalian, ini pertanda bahwa agama sudah berbicara orang-orang yang tidak berhak. Sehingga apa? Orang-orang bodoh yang dijadi ikutan. Ditinggalkan orang ulama, sekarang orang-orang bodoh yang tidak jelas ilmunya itu diikuti orang banyak. Apa yang terjadi? Terjadi sekarang kekacauan dalam beragama. Terjadi radikal, menganggap benar sendiri, tidak saling menghormati, terjadi pengelompokan. Apa yang terjadi kalau sudah begini Bapak Ibu sekalian? Persaudaraan rusak. Waktu saya masuk